Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hanya tinggal beberapa hari saja kita akan mengakhiri bulan Februari. Saya merasakan secara pribadi pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan istri, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saya berharap itu pun yang Bapak Ibu Saudara alami di sepanjang pengiriman kita akan Tuhan. Seringkali masalah, pergumulan, persoalan bisa membuat kita merasa hidup ini tidak nikmat lagi dan tidak menyenangkan. Tetapi ada firman Tuhan yang selalu menghiburkan kita, menguatkan kita bahwa hikmat Tuhan itu akan memimpin setiap orang percaya yang percaya kepadanya. Dan hari ini kita masih belajar lagi mengenai hal ini. Selasa 25 Februari 2025. Renungan malam saya beri judul Kasih Karunia Membuat Bijaksana. Kita akan membaca ayatnya dalam Titus pasal 2 ayat 12 yang berkata demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, kita harus mundur ke ayat 11, sehingga kita mengerti apa yang merupakan kelanjutan dari ayat 12 ini. Sebelum ayat ini berkata apa? Ayat 11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Lalu dilanjutkan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan seterusnya. Saudara, ayat ini ditambah dengan ayat 11 tadi mengingatkan kita bahwa kasih karunia yang kita terima di dalam korban Kristus itu mendidik kita untuk hidup dalam bijaksana dan meninggalkan segala kefasikan, keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ada orang yang salah mengerti. Dia berpikir setelah dia diselamatkan dari hukuman dosa, menerima Yesus, lalu dia boleh bebas melakukan apa saja semaunya. Kasih karunia dianggap sebagai license to sin, sebagai satu pengesahan untuk berbuat dosa. Tentunya ayat ini menolak konsep itu. Ayat ini justru menggambarkan saat kita menerima kasih karunia, lalu kita diselamatkan oleh iman dalam korban Kristus, justru kasih karunia itu akan menuntun kita untuk berbuat baik, penuh dengan bijaksana. Ayat ini kembali membuktikan bahwa hanya orang-orang percaya yang bisa dengan sungguh-sungguh hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Orang dunia tidak akan pernah bisa, karena mereka missing satu poin, mereka kehilangan satu poin yang membuat mereka mengerti kebenaran dengan baik, yaitu tidak ada jalan keselamatan di dalam Yesus. Saat mereka tidak mengerti hal ini, maka mereka sebenarnya tidak punya hikmat, mereka tidak punya kepandaian, mereka tidak punya pengertian, mereka tidak punya kebijaksanaan. Bagaimana mereka bisa mengerti kebenaran-kebenaran rohani yang lain bila hal ini saja mereka tidak mengerti? Nah, bagi kita orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru, kita harus sadar bahwa kebijaksanaan itu harus menjadi buah, hasil dari keselamatan, hasil dari karunia yang kita terima. Karena itu orang-orang yang sudah menerima Yesus, dia akan memimpin hidupnya, dia akan memperhatikan hidupnya, sehingga hidupnya itu selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang di sekelilingnya, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Dan biarlah hari ini kita diingatkan lagi, bila saudara orang percaya, kita harus meninggalkan kefasikan, kita harus meninggalkan keinginan duniawi, kita harus hidup bijaksana dengan pasangan kita, hidup bijaksana dengan orang-orang di gereja, rekan-rekan pelayanan kita, hidup bijaksana dengan rekan-rekan kerja kita, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan.
Inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tetapi justru kasih karunia ini memotivasi kita untuk makin hari makin bijaksana. Karena itu mendengar renungan seperti ini, bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan kitab suci, bersekutu dengan saudara seiman dalam ibadah akan membuat kita makin hari makin bijaksana. Saya berharap renungan malam ini yang saya buat mengenai hikmat dan kebijaksanaan membantu kita menjadi pribadi yang penuh bijaksana. Dan semua itu dimulai saat kasih karunia itu datang kepada kita, lalu kita respon dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ini menjadi modal yang kuat untuk kita bisa berjalan dalam hikmat Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Shalom.